Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Aidil Fitra, jurusan Sistem Informasi kelas A, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat pada video kali ini pula saya akan membuat sebuah program menghitung beras pandan wangi dengan rincian sebagai berikut. Kita harus menyalakan laptop terlebih dahulu, kemudian download aplikasi yang bernama DevC++ yang akan saya tuliskan di deskripsi cara downloadnya. Setelah itu kita masuk ke dalam programnya dengan Ctrl Shift N atau Ctrl N saja. Maka setelah saya buat, maka programnya seperti ini. Yang pertama adalah include IOStream. Include string. Include IOStream dan include string ini digunakan untuk membuat agar program berjalan lancar dan tidak acak. Keempat include ini yakni diskon 1lib.h untuk penggunaan agar include diskon 5lib.h dan include normal lib.h dan include kembalian lib.h digunakan agar program tidak hanya terfokus pada inmain-nya saja, tetapi memiliki banyak cabang sehingga tampilan utamanya sangat ringkas sehingga dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya kita masuk dengan using namespace std dengan integer main atau integer utamanya atau fungsi utamanya dengan integer jumlah item 1, A, B, jumlah, kembali, bayar, dan sisa. Sedangkan double yang saya pakai atau tipe data double yang saya pakai yakni harga 1 dan harga sebesar sama jumlahnya sebesar Rp12.875. Saya buat dua seperti ini karena nantinya saya akan membuat diskon sebanyak 2 pula, yakni diskon 1% dan diskon 5%. Selanjutnya adalah saya menggunakan tipe data char untuk mendeklarasikan kata ulang. Kata ulang ini akan digunakan apakah kita ingin kembali ke dalam program atau tidak. Selanjutnya double. Tipe data selanjutnya yakni double. Dan saya gunakannya di sini adalah mendeklarasikan total 1, diskon 1, dan beli. Setelah kita mendeklarasikan atau memberikan tipe data kepada masing-masing yang akan kita gunakan nantinya, kita akan masuk ke dalam looping atau perulangan. Di sini digunakan agar mengeksekusi apakah kita ingin mengulang kembali atau tidak. Yang pertama adalah do. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem color B. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Kemudian saya perkenalan diri di sini. Dan ini adalah contoh lambda yang bisa digunakan dalam DevC++. Lambda sendiri atau closure adalah populer pada zaman sekarang karena dianggap sebagai gaya bahasanya pemrograman, sehingga pemrograman terlihat terstruktur. Tetapi pada kali ini lambda sendiri tidak bisa digunakan dalam DevC++ apabila rumusnya auto function. Tetapi saya mencoba mencari di Google maupun di YouTube bahwasanya lambda sendiri bisa digunakan dalam DevC++ seperti ini. Auto functionnya hilang sehingga tinggal dalam kurung lurus ini dan dalam kurung kurawal ini dengan kata halo, ini prodi sistem informasi, apa kabar? Selanjutnya yakni chord and line, artinya agar terjadi agar baris selanjutnya kosong sehingga program tidak terlalu membingungkan. Selanjutnya yakni sistem pause dan sistem CLS digunakan agar program
agar program tidak terlalu menumpuk di dalam menumpuk nantinya, agar saat di-run programnya tidak menumpuk. Selanjutnya ini adalah judulnya yang akan muncul nanti. Dengan selanjutnya yakni chart, masukkan jumlah item belanja atau dalam kilogram dengan secara dinamis bukan statis. Chin jumlah item dengan rumus total sama dengan jumlah yang dimasukkan dalam dinamis ini dikali dengan harga Rp12.875. Maka chartnya jadi total belanjaan Anda sebelum diskon, maka akan muncul di sini jumlah item dikali Rp12.875. Apabila kita ingin melakukan diskon, kita melakukan seleksi atau eksekusi untuk bisa mengurutkan apabila kita ingin 1%, 5%, atau bahkan tidak mendapatkan diskon. If dalam kurung jumlah item, apabila jumlah itemnya lebih besar dari 2, maka akan muncul dipotong setiap pembelian 2 kg ke atas sebesar. Maka parameter functionnya ini didapatkan dari folder lainnya atau beda dari file utama, yakni diskon1lib.h. Makna dari diskon1lib.h ini adalah diskonnya 1%. Dengan tipe data, function dengan tipe datanya double besar diskon dalam kurung double total dikali integer jumlah item dan double harga. Dari mana double diskon yang akan saya gunakan yakni 0,01 atau dalam pecahannya yakni 1%. Dengan total sama dengan jumlah item dikali harga. Double besar cara menghitung besar diskonnya adalah total dikali diskonnya. Total dikali diskon. Sehingga kembaliannya nanti adalah total belanjaan Anda sebelum diskon dikurang besar diskon yang akan Anda dapatkan. Kita kembali ke sini. Setelah kita mendeklarasikan atau memindahkan parameter diskon 1% ini, selanjutnya kita masuk ke dalam if selanjutnya dengan jumlah item. Apabila jumlah itemnya lebih besar dari 50 kg, maka dipotong setiap pembelian 50 kg ke atas sebesar dengan function didapatkan dari file yang berbeda pula dari file utamanya. Sama dengan diskon 1%, bedanya kita menggunakan 5% atau 0,05 dengan kembalian nantinya total dikurang besar diskon. If berarti true, sedangkan else berarti false. Jika else atau false atau kita tidak mendapatkan diskon, maka diskon hanya akan nanti muncul diskon hanya untuk pembelian di atas 2 kg saja. Jika di bawah 2 kg, maka harganya tetap normal. Parameter atau functionnya juga dibuatkan dalam bentuk file lain, yakni include iostream using namespace std dengan tipe data parameternya yakni double hitung harga dalam kurung double harga dan in jumlah item, di mana kembaliannya nanti adalah tetap harga dikali jumlah itemnya. Setelah kita membuat seleksi tentang diskonan, selanjutnya apabila pastinya seorang pembeli akan melakukan pembayaran atau transaksi pembayaran kepada penjual. Oleh sebab itu, saya buat sebuah kembali dari pembelian dari pembeli dengan chart jumlah pembelian Chin beli. Maksudnya di sini jumlah pembelian setelah dipotong dari sini kita harus ketik ulang. Kita harus
kita harus ketik ulang di mana count jumlah pembeli dengan dinamis seperti nanti saya akan beri contohnya. Selanjutnya yakni count jumlah uang yang akan dibayarkan, maka jumlah yang si pembeli akan berikan kepada penjual seberapa banyak dengan rumus kembali sama dengan bayar kurang beli, sisa sama dengan kembali. Dengan count jumlah uang kembalian Anda adalah nanti akan terkembali dari sini, dari bayar kurang beli. Dengan count pecahan uang kembali, di mana ini adalah sebuah function atau parameter diambil dari file yang berbeda pula sama dengan diskon, yakni dengan parameternya ini dengan tipe data double kembalian dalam kurung in jumlah dengan double sisa. Maka if dalam kurung sisa apabila lebih besar sama dengan 50.000, maka jumlah sama dengan sisa dibagi 50.000 dengan count jumlah dan sisa sama dengan sisa kurang jumlah kali 50.000 rupiah. Ini seperti sampai dengan mulai dari 50.000 rupiah sampai dengan koin 1 sen. Setelah itu, setelah kita melakukan pembayaran, maka akan muncul pula apakah Anda ingin mengulang kembali. Itulah kegunaan dari do dan while. Apakah kita akan mengulang dari pertama ataupun kita akan keluar dari program dengan menggunakan sistem pause dan CLS, di mana while ini apabila ulangnya bukan kita tidak yes atau no, ataupun apabila kita tidak memasukkan char atau karakter yes atau y, maka program akan keluar dengan kata-kata count terima kasih telah beli beras pandan wangi, silahkan menikmati. Kita tambahkan, semoga bermanfaat. Dengan kembalian 0. Selanjutnya, kita akan mulai bool run. Dalam kode C++, Anda bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan compile run dengan menindis pada keyboard F11. Kita coba reboot dulu. Apakah tidak terjadi error? Ternyata tidak. Tetapi apabila di lambda akan muncul seperti ini. Maknanya lambda itu hanya untuk gaya bahasa tetapi tidak digunakan pada aplikasi Dev C++. Kita coba run. Maka akan seperti ini. Perkenalan saya, nama Farid Aidil Fitra, NIM, kelas, kemudian lambda saya yakni halo ini prodi sistem informasi apa kabar. Selanjutnya kita tinggal tindis enter. Maka akan muncul sebuah judul dengan tulisan program menghitung harga beras pandan wangi atau UAS pemrograman terstruktur. Silahkan melakukan pembayaran setelah belanja dan kami hanya menerima pembayaran tunai. Kita coba masukkan jumlah item belanja. Kita coba dan tidak menggunakan diskon dulu. Di mana eksekusinya apabila di bawah dari 2 maka kita tidak mendapatkan diskon. Anggaplah 1 kilo. Kita hanya membeli 1 kilo. Maka jumlah item dikali harganya yakni 12.875 rupiah akan tetap, yakni 1 kali 12.875. Maka akan muncul diskon hanya untuk pembelian di atas 2 kilo. Setelah itu, sang pembeli ingin membayar kepada penjual. Maka si penjual bisa di copy maupun ditulis manual. Terus
akan muncul jumlah uang yang dibayarkan. Maksudnya berapa uang yang dibayarkan oleh si pembeli. Anggaplah 15.000. Maka akan muncul jumlah uang kembalian Anda adalah Rp2.125. Dengan ada keterangan ini. Pecahan uang kembali, 1 lembar uang 2.000, 1 koin uang 100 sen, dan 1 koin uang 25 sen. Maka akan muncul pula nol, maknanya tidak memiliki sisa. Selanjutnya, apakah Anda ingin mengulang lagi? Kita coba ulang lagi dengan menindis atau menuliskan yes atau y. Maka akan kembali seperti semula atau membersihkan kembali. Kita coba yang menggunakan diskon 1%. Anggaplah 6 kg. Maka total belanjaan Anda yakni 77.250. Anda mendapatkan harga diskon karena dipotong setiap pembelian 2 kg ke atas. Maka setelah didiskon 1% dari 77.250 menjadi 76.477 lebih 5 sen. Setelah itu kita copy atau bisa ditulis manual kembali. Kemudian jumlah uang yang dibayarkan. Berapa uang yang dibayarkan oleh sang pembeli? Anggaplah 80.000. 80.000. Maka jumlah uang kembalian Anda adalah 3.522 sen. Pecahan uang kembali 1 lembar uang 2.000, 1 lembar uang 1.000, 1 koin 500 sen, koin 10 sen, dan koin 1 sen. Maka lebihnya ini adalah sisa. Maka apakah Anda ingin mengulang lagi? Maka ia akan terus mengulang sampai while-nya salah. Kita ulang kembali, yakni Y. Masukkan jumlah item belanja. Anggaplah kita akan mencoba diskon yang 50%. Karena diskon 5% itu di atas 50 kilo. Anggaplah kita masukkan 55 kilo yang dibeli dari beras Pandanwangi. Maka total belanjaan Anda adalah 708.125 rupiah. Maka Anda akan tertulis di sini apabila Anda mendapat harga diskon 1% dan Anda juga mendapat harga diskon 5%. Maka jumlah pembelian di sini dipotong setiap 50 kilo ke atas sebesar dari 708.125 sen atau rupiah menjadi setelah didiskon 5% menjadi 672.719 rupiah. Kita coba bayar. Jumlah uang yang dibayarkan oleh sang pembeli. Anggaplah 800.000 rupiah. Anggaplah 700.000 rupiah. Maka jumlah uang kembalian Anda adalah sebesar 27.281 rupiah dengan pecahan uang kembali 1 lembar uang 20.000, 1 lembar uang 5.000, 1 lembar uang 2.000 rupiah, 1 koin 200 sen, koin 25 sen, koin 5 sen, dan koin 1 sen. Ini adalah program sederhana. Dari pembelian beras Pandanwangi. Selanjutnya, apakah Anda ingin mengulang lagi? Anggaplah kita tidak ingin mengulang lagi. Kita tinggal tindis no atau n. Kita enter. Maka akan muncul, terima kasih telah beli beras Pandanwangi. Silahkan menikmati, semoga bermanfaat. Dengan artian, program ini berjalan dengan lancar
dan tidak ada error sedikit pun walaupun lambdanya tidak